Saat itu, saya sedang mandi keringat melayani keluarga mertua dan menyiapkan makanan untuk 5 orang. Tiba-tiba, suami saya dengan santainya mengaku berselingkuh dan meminta cerai. Saya menatap lurus ke matanya yang angkuh itu dan berteriak dengan sangat riang, "Serius? Terima kasih." Kemudian, saya meraih sendok sayur panas dari tangan ibu mertua yang diam-diam menguping di belakang dan membentaknya, "Bu, anak ibu sudah mencampakkan saya, jadi carilah budak baru untuk melayani kalian." Selama 7 tahun, saya diperlakukan seperti pembantu. Dia pikir saya akan memohon-mohon padanya, tetapi dia salah besar. Sambil melemparkan celemek, hanya ada satu hal di kepala saya akan menghancurkannya dengan cara yang paling sempurna. Kisah balas dendam yang akan membuat Anda lega, tentang bagaimana keluarga mertua yang tak tahu malu itu hancur dengan sendirinya, dimulai sekarang. Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan kisah saya, bagaimana saya mengubur 7 tahun hidup saya di rawa yang disebut keluarga mertua. Bagaimana saya, seorang wanita karier yang pernah sukses, bisa menjadi seorang pembantu yang menyiapkan sarapan untuk 5 orang sejak subuh? Akan saya ceritakan perlahan-lahan. Pukul 05.015 pagi, suara alarm yang dingin dan tajam memecah kesunyian kamar yang gelap gulita. Suami di sebelah saya mendengkur, pulas dalam tidurnya, tetapi saya secara refleks melompat dari tempat tidur dan mematikan alarm ponsel yang berdering keras. Saat kaki saya menyentuh lantai yang dingin di luar selimut tebal, saya menggigil. Sambil mengikat rambut saya yang acak-acakan, saya menyeret kaki yang berat ke ruang tengah. Suara lembut pria itu dari 7 tahun yang lalu bergema di telinga saya seperti halusinasi. Janji manis yang dia bisikkan saat menjemput saya, yang saat itu menjabat sebagai kepala tim perencanaan, di depan kantor dan menyampirkan mantel hangatnya di bahu saya. "Dian, setelah kita menikah, kamu cukup jadi istri yang baik di rumah. Aku yang akan tanggung jawab semuanya." Saya ingin sekali menampar diri saya di masa lalu, yang dengan bodohnya menyerahkan surat pengunduran diri, dan melepaskan gaji tahunan sebesar 500 juta rupiah, karena termakan rayuan gombal itu, bahkan perasaan menyesal pun terasa seperti kemewahan. Kenyataan pahit tidak membiarkan saya berdiam diri sedetik pun. Begitu saya menyalakan lampu dapur, tumpukan piring kotor dari semalam menyambut saya seolah mengejek. Tugas pertama saya setiap hari adalah memasak bubur beras merah untuk ayah mertua yang menderita diabetes. Merendam beras merah yang keras, menyalakan kompor, dan terus-menerus mengaduk dengan sendok kayu agar bubur tidak gosong di dasar panci. Tak lama kemudian, keringat lengket membasahi dahi saya, dan pergelangan tangan saya terasa pegal. Saat saya sedang asyik mengaduk bubur, pintu kamar tidur terbuka dengan kasar dan ibu mertua berjalan ke ruang tengah. Dengan rambut acak-acakan dan kening berkerut, dia mendekati dapur dan menemukan setitik air yang tidak saya sadari saat membersihkan meja makan. Ibu mertua mengusap air itu dengan jari telunjuknya dan menunjukkannya di depan mata saya, lalu membentak dengan suara tajam. "Kamu ini di rumah cuma numpang makan, tapi kok kerjaan sepele begini saja tidak becus? Meja makan basah sedikit saja tidak bisa kamu keringkan. Pagi-pagi sudah bikin orang kesal." Amarah membara di dalam dada saya, tetapi saya hanya bisa menggigit bibir, menundukkan kepala, dan menggosok meja dengan lap di tangan saya. Saya tidak punya keberanian untuk menghadapi omelan tanpa henti yang akan berlangsung sepanjang hari, jika saya berani membantah. Ibu mertua menatap saya dari atas ke bawah, mendecakkan lidah, lalu duduk di sofa dan menyalakan TV. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka lagi dan adik ipar perempuan saya masuk ke dapur sambil menguap. Sambil menarik kursi dengan suara berisik, dia menusuk telur dadar gulung hangat yang baru saja saya buat dengan sumpit, memasukkannya ke mulut, mengunyahnya beberapa kali, lalu meludahkannya ke tisu di atas meja dengan wajah jijik, bau minyak. "Mbak, kan tahu aku lagi diet. Kenapa telurnya digoreng dengan banyak minyak begini? Bikin mual saja pagi-pagi." Adik ipar saya dengan kesal meletakkan sumpitnya, membuka kulkas, menenggak air putih, lalu kembali ke kamarnya. Melihat makanan yang saya buat dengan susah payah dibuang begitu saja, saya hanya bisa mencengkeram wastafel dan menelan rasa terhina yang membuncah di dada. Selanjutnya, adik ipar laki-laki saya berjalan santai ke ruang tengah dan duduk di sudut meja makan. Dia sama sekali tidak menatap saya, hanya menyendok nasi dan lauk yang telah saya siapkan seperti mesin. Sambil menatap layar ponselnya, dia menghabiskan isi mangkuk nasinya, lalu mendorong piring kosong itu ke arah saya, dan keluar tanpa berkata apa-apa. Jangankan ucapan terima kasih, dia bahkan memperlakukan saya seolah-olah saya tidak terlihat. Saya hanya bisa tertawa getir, tetapi saya tetap diam-diam memindahkan piring-piring kotor itu ke wastafel. Baru menjelang pukul 7 pagi, suami saya keluar dari kamar sambil mengenakan dasi. Pria yang 7 tahun lalu berjanji akan memperlakukan saya, seperti seorang putri sudah tidak ada lagi.
Yang tersisa hanyalah seorang munafik sombong yang menganggap saya sebagai pembantu yang sudah seharusnya melayani dia dan keluarganya. Suami saya duduk di meja makan dan menunjuk ke arah dapur dengan dagunya. Sayur asemku mana? Kan kemarin sudah kubilang pagi ini masak sayur asem. Cepat siapkan di mangkuk. Oh ya, bekal makan siangku sudah disiapkan di kotak makan, kan? Tanpa berkata apa-apa, saya meletakkan mangkuk panas berisi sayur asem yang mendidih di tengah meja, dan meletakkan tas bekal di sebelahnya. Suami saya menyendok kuah sayur beberapa kali, melirik jam tangannya, lalu bergegas bangkit dari kursinya. Aku berangkat. Dia hanya mengucapkan satu kata itu tanpa menoleh, lalu memakai sepatunya dan keluar dari rumah. Saat pintu depan terbanting keras, yang tersisa di dapur hanyalah bau makanan, minyak, dan piring-piring kotor yang berantakan. Sambil memijat pinggang yang pegal, saya mengeluarkan ponsel dari saku celemek. Layarnya retak seperti jaring laba-laba, dan selotip bening yang saya pasang agar pecahan kaca tidak menusuk jari saya sudah mulai usang. Dengan hati-hati saya menyentuh layar ponsel yang rapuh itu dan membuka aplikasi buku kas. Selama 7 tahun, saya telah mencatat setiap rupiah dengan teliti tanpa ada selisih sedikit pun. Bulan ini pun, tanda minus merah terpampang dengan jelas. Uang yang suami saya berikan setiap bulan ke rekening saya sebagai biaya hidup untuk 5 orang hanyalah 5 juta rupiah. Dengan uang sekecil itu, saya harus membiayai menu diet diabetes ayah mertua, biaya kosmetik dan pengobatan herbal ibu mertua, biaya salon adik ipar, dan biaya kursus adik ipar. Tidak heran jika buku kas saya selalu minus. Tadi malam, saat memeriksa tagihan kartu kredit yang digunakan ibu mertua dan adik ipar untuk pijat di spa mewah di dekat rumah, hati saya terasa hancur. Berdiri di tengah dapur yang dingin, saya menggenggam erat ponsel saya yang usang. Wanita bernama Dian Pertiwi yang dulu kompeten telah lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah seorang pembantu menyedihkan yang setiap pagi harus makan sisa lauk dan bertahan dengan 5 juta rupiah untuk memberi makan 5 orang. Kenyataan bahwa saya telah menginjak-injak masa muda dan kemampuan saya sendiri demi kehidupan sebagai budak di keluarga mertua ini terasa begitu menyakitkan. Rasa pahit naik ke tenggorokan dan dada saya terasa sesak. Setelah menyelesaikan cucian, bersih-bersih, dan mencuci piring, saya baru bisa keluar rumah menjelang pukul 4 sore. Saya berdiri di depan bagian buah-buahan segar di sebuah supermarket besar, mencengkeram pegangan troli dengan erat. Saya dengan hati-hati mengambil satu pak stroberi segar seharga Rp80.000 yang berbau manis dan ranum, lalu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Melihat stroberi yang montok di balik kemasan transparan itu, saya menelan ludah membayangkan betapa segarnya jus buah itu, jika saya memasukkannya ke dalam mulut. Namun, pikiran saya sudah sibuk membagi-bagi anggaran belanja 5 juta rupiah yang diberikan suami saya. Mulai dari beras merah organik yang mahal untuk ayah mertua yang diabetes hingga bahan-bahan untuk lauk pauk yang disantap keluarga setiap hari. Setelah menghitung semuanya, saya sadar bahwa uang Rp80.000 adalah kemewahan yang tidak bisa saya dapatkan. Dengan getir, saya menggelengkan kepala. Akhirnya, saya dengan berat hati meletakkan kembali pak stroberi segar itu ke tempatnya dan berbalik menuju sudut diskon. Saya mengambil sebuah kantong plastik besar yang berisi tumpukan apel yang memar dan kulitnya keriput. Sambil melemparkan kantong berisi apel-apel tak menarik itu ke dalam troli, saya menggigit bibir. Saya merasa nasib saya tidak berbeda dengan apel-apel memar itu, terinjak-injak dan terluka. Sambil membawa tas belanjaan yang berat di kedua tangan, saya kembali ke rumah. Begitu membuka pintu depan, tanpa sempat melepas sepatu atau beristirahat, saya harus segera mengikat celemek di pinggang saya dan langsung menuju dapur. Karena ibu mertua yang sedang berbaring miring di sofa sambil menonton TV, begitu mendengar langkah kaki saya, langsung berteriak dengan suara tajam dan kesal tanpa menoleh. "Kamu ini dari tadi kemana saja? Sudah sore begini baru pulang. Belum masak makan malam. Malah santai-santai. Mau bikin semua orang di rumah ini kelaparan, ha?" Suara galak ibu mertua terasa seperti cambuk di punggung saya. Saya bergegas ke dapur, menyalakan keempat tungku kompor sekaligus, dan meletakkan wajan serta panci di atasnya secara bersamaan. Di samping panci sup sayur yang mendidih, saya mengiris bawang bombay di atas talenan seperti orang gila. Di wajan lain, saya membalik ikan goreng yang minyaknya berdesisan. Kedua tangan saya sibuk bergerak di udara. Hawa panas dari keempat tungku kompor membuat wajah saya memerah. Keringat yang menetes dari dahi saya mengalir ke leher. Tetapi saya hanya menyekanya dengan lengan baju dan terus memasak seperti orang kesurupan. Saat saya seperti orang yang kehilangan akal, saya mengulurkan tangan untuk mengambil wadah bumbu. Tiba-tiba, kuah sup sayur yang mendidih di dalam panci meletup dan menyiprat ke punggung tangan kanan saya. Rasa sakit yang tajam dan membakar membuat saya hampir berteriak,
tetapi saya menggigit bibir hingga berdarah dan menelan erangan kesakitan. Sambil memegangi punggung tangan yang terasa panas, saya menyalakan keran air dingin dan buru-buru mendinginkan luka bakar yang memerah di wastafel. Namun, dari belakang, ibu mertua terus mendesak saya, bertanya kapan makan malam akan siap sambil memukul-mukul meja makan. Rasa sakit karena luka bakar yang melepuh di punggung tangan saya tidak seberapa dibandingkan dengan keegoisan yang begitu dingin di rumah ini, di mana tidak ada satu orang pun yang mengkhawatirkan saya. Saya hanya bisa tertawa getir. Tepat pada saat itu, terdengar suara kunci pintu depan dibuka dengan kasar. Lalu pintu terbuka dan suami saya yang baru pulang kerja masuk. Suami saya melepas sepatunya, lalu berjalan dengan langkah berat dan kesal ke arah dapur. Saya secara refleks mengecilkan api kompor dan menoleh ke arahnya. Tanpa ucapan salam, dia dengan kasar melonggarkan dasinya dan menatap saya dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah saya adalah serangga di jalan. Saat itulah, pandangan saya tertuju pada kerah kemejanya. Di bagian dalam kerah kemeja putihnya, meskipun sangat samar, saya melihat dengan jelas noda lipstik merah. Noda lipstik merah cerah dan provokatif yang tidak pernah saya pakai, membuat batas aneh antara leher suami saya dan kerah kemejanya, seolah-olah mengejek pengorbanan saya. Jantung saya terasa seperti jatuh ke jurang yang dalam. Pengkhianatan dan keterkejutan yang luar biasa membuat saya sesak napas. Namun, saya menggenggam sendok sayur di tangan saya hingga memutih, dan dengan susah payah menyembunyikan tatapan mata saya yang goyah. Saya menatap lurus ke mata suami saya. Dia sama sekali tidak menyadari kemana arah pandangan saya. Dengan suara dingin dan angkuh seperti biasanya, dia memecah kesunyian dan membuka mulutnya. Aku punya orang yang kusuka. Kita cerai saja. Pemberitahuan yang begitu datar dan kejam, tanpa rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun. Seolah-olah dia hanya berkata, sup hari ini terlalu asin, besok buat yang lebih hambar. Kata-kata yang begitu ringan dan tak tahu malu itu seketika membekukan suasana dapur yang tadinya panas. Istri manapun pasti akan lemas dan jatuh terduduk di lantai dapur sambil menangis histeris, atau mencengkeram keras suaminya dan berteriak seperti orang gila. Tapi reaksi saya sangat berbeda. Saat mendengar kata-kata yang memalukan dan mengejutkan itu, saya merasakan tekanan yang selama 7 tahun ini menghimpit saya, penindasan yang menyesakkan, dan kesedihan yang mendalam tiba-tiba menjadi dingin seolah disiram air es. Bebatuan besar yang menekan dada saya hancur berkeping-keping dan melayang ke udara. Di tempatnya, perasaan lega yang tak terlukiskan, seru, dan memuaskan mengalir ke seluruh tubuh saya seperti air terjun raksasa. Kesadaran yang sempurna dan rasional bahwa kehidupan sebagai pembantu di neraka, di mana saya harus bergantung pada uang receh 5 juta rupiah setiap bulan dan menanggung hinaan serta cemoohan tak berkesudahan dari keluarga mertua, akhirnya berakhir. Kesadaran itu seolah membangunkan setiap sel di tubuh saya. Saya tidak meneteskan air mata setetes pun. Tanpa ragu sedikit pun, saya membalikkan badan dan mematikan keempat tombol kompor yang menyala satu persatu dengan suara klik-klik-klik-klik-klik yang riang. Di dapur yang sunyi, di mana suara sup mendidih pun telah berhenti, saya menegakkan punggung saya dan dengan angkuh menatap lurus ke mata suami saya, lalu tersenyum lebar hingga ke telinga. Dan dengan suara paling riang dan bersemangat dalam hidup saya berseru ke wajah suami yang tak tahu malu itu, serius? Terima kasih. Jawaban yang sama sekali tidak terduga, ceria, dan angkuh dari mulut saya membuat wajah suami saya seketika mengerut seperti kertas dan matanya melotot seolah mau keluar. Melihat ekspresi bodohnya, saya hampir tertawa terbahak-bahak. Dia pikir, saat dia meminta cerai, saya akan bersujud di lantai dan memohon agar tidak dicampakkan sambil menangis terseduh-seduh. Sensasi luar biasa saat saya berhasil menghancurkan hayalan dangkal, dan angkuhnya benar-benar tak terlukiskan. Melewati bahu suami saya yang masih terbengong-bengong karena tidak mengerti situasinya, tatapan mata saya bertemu dengan tatapan ibu mertua yang bersembunyi di balik sofa ruang tengah, dengan penuh minat menguping pembicaraan kami. Setelah memastikan tatapan mata ibu mertua yang berbinar-binar licik karena senang melihat menantu yang tidak disukainya akan diusir, saya menggenggam erat sendok sayur di tangan saya, dan berjalan dengan angkuh ke arah ruang tengah. Melihat saya mendekat dengan aura mengintimidasi, ibu mertua terkejut dan mencoba mundur, tetapi saya dengan cepat menyambar pergelangan tangannya yang kurus, dan dengan paksa meletakkan gagang sendok sayur panas, yang tadi saya gunakan untuk mengaduk sup mendidih ke telapak tangannya. Terkejut dengan panas yang menjalar di telapak tangannya, ibu mertua berteriak dan mencoba melepaskan sendok sayur itu, tetapi saya mencengkeram tangannya lebih erat seolah mau meremukannya dan berbisik dengan suara dingin seperti es di telinganya, "Bu, anak ibu sudah mencampakkan saya. Jadi carilah budak baru untuk melayani kalian." Mendengar teriakan saya yang tajam, ibu mertua menjadi pucat pasi, dan hanya bisa terdiam dengan mulut terbuka,
bibirnya bergetar, dan dia hampir jatuh terduduk. Melihat ekspresi panik ibu mertua, saya tertawa terbahak-bahak. Lalu, saya dengan kasar merobek celemek usang yang melilit pinggang saya dan melemparkannya ke kaki ibu mertua. Dan dengan langkah yang sangat ringan dan bebas, tanpa ada penyesalan sedikit pun terhadap rumah yang memuakan ini, saya berbalik, membuka pintu depan lebar-lebar, dan melangkah keluar dengan angkuh. Di balik pintu depan yang tertutup rapat dengan suara brak, saya mengurung selamanya masa muda saya yang gemilang, namun membusuk selama 7 tahun dan kehidupan Dian Pertiwi yang menyedihkan sebagai seorang pembantu. Saya menghirup udara malam yang dingin dan bebas dalam-dalam ke paru-paru saya. Dari balik pintu besi yang tertutup rapat di belakang saya, samar-samar terdengar suara ibu mertua yang berteriak histeris, dan suara suami saya yang terbata-bata mencari alasan. Tapi saya tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Saya melangkah dengan mantap menuju gang yang gelap dan panjang. Setiap kali saya melangkah, saya merasa seolah-olah rantai besi tak terlihat yang membebani bahu saya putus satu persatu dan jatuh ke tanah. Perasaan lega yang luar biasa membuat saya tertawa kecil tanpa sadar. Dari saku saya mengeluarkan ponsel usang yang layarnya retak seperti jaring laba-laba dan ditempeli selotip bening. Saya dengan cepat menggulir daftar kontak sahabat karib saya sejak kuliah, yang sangat cocok dengan saya dan sekarang menjadi pengacara paling sukses di sebuah firma hukum besar. Saya menemukan nomornya dan tanpa ragu menekan tombol panggil. Saya bahkan tidak berpikir bahwa ini sudah larut malam dan mungkin mengganggu. Kepala saya hanya dipenuhi dengan perhitungan rasional untuk keluar dari neraka ini dengan sempurna. Sebelum dering kedua berbunyi, teman saya sudah menjawab telepon. Saya menceritakan semua yang terjadi di dapur barusan, tentang permintaan cerai suami saya yang tak tahu malu dan bagaimana saya keluar dari rumah. Saya menceritakannya dengan nada datar dan jelas, tanpa emosi sedikit pun, seolah-olah sedang memberikan laporan. Teman saya mendengarkan cerita saya dengan diam sampai selesai. Lalu tanpa banyak bicara menyuruh saya untuk segera naik taksi dan datang ke rumahnya. Dia mengirimkan alamat apartemen mewahnya di kawasan elit Jakarta Selatan melalui pesan singkat. Saya bergegas ke jalan raya, mencegat taksi, dan meluncur ke sana. Saat memasuki pintu rumah teman saya merasa seolah-olah telah melangkah ke dimensi lain. Lantainya terbuat dari marmer yang berkilau lembut, dan udara dipenuhi dengan aroma diffuser mewah yang elegan. Pemandangan kehidupan yang manusiawi itu, yang sangat kontras dengan 7 tahun terakhir hidup saya yang selalu dipenuhi bau sampah makanan dan minyak, membuat seluruh saraf di tubuh saya yang tegang seketika putus. Saat teman saya dengan lembut meletakkan secangkir teh herbal hangat yang mengepul di kedua tangan saya, bendungan emosi yang selama ini saya tahan seolah-olah runtuh tanpa bentuk. Air mata panas mengalir deras dari kedua mata saya seperti air terjun. Bukan karena saya terluka oleh pengkhianatan kotor suami saya, tetapi karena saya menangis histeris meratapi masa muda saya yang gemilang namun malang di awal usia 30-an. Yang saya sia-siakan dengan melepaskan gaji lebih dari 500 juta setahun dan mengabdikan diri sebagai pembantu dengan bayaran hanya 5 juta sebulan. Saya duduk di lantai ruang tengah teman saya yang luas dan tenang, meraung seperti binatang buas, memuntahkan semua sisa-sisa kepahitan selama 7 tahun terakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya bisa tertidur lelap tanpa dihantui oleh suara alarm yang mengerikan. Keesokan paginya, saya terbangun oleh sinar matahari pagi yang menyilaukan yang masuk melalui jendela kaca besar. Saya telah melepaskan sepenuhnya citra wanita lemah yang menangis semalaman dan terlahir kembali sebagai Dian Pertiwi yang paling dingin dan rasional di dunia. Setelah mandi dan berganti pakaian, saya pergi ke ruang tengah. Teman saya sudah duduk di meja makan dan menyiapkan kopi hangat serta sarapan untuk saya. Saya menarik kursi di seberangnya, dan mengeluarkan sebuah USB hitam seukuran kuku dari bagian terdalam tas tangan usang saya. Lalu dengan percaya diri mendorongnya ke atas meja marmer. Sambil menatap teman saya yang memandang saya dengan tatapan bingung, saya tersenyum tipis, dan mulai menjelaskan dengan suara tenang tentang kebenaran luar biasa yang tersimpan di dalam benda kecil itu. Di dalamnya, tersimpan buku kas hasil kerja keras saya selama 7 tahun, yang mencatat setiap detail pendapatan dan pengeluaran tanpa selisih 1 rupiah pun. Saya menjelaskan dengan rinci. Mulai dari slip gaji yang membuktikan bahwa pendapatan bersih suami saya setiap bulan adalah 48 juta rupiah. Lalu rincian rekening yang menunjukkan bahwa dari jumlah itu, hanya 5 juta rupiah yang ditransfer ke saya sebagai biaya hidup. Dan yang paling penting, ribuan kwitansi yang membuktikan bagaimana saya dengan susah payah membagi-bagi uang receh itu untuk biaya makan 5 orang, biaya rumah sakit ayah mertua, hingga biaya pijat ibu mertua, semuanya tersusun rapi dalam perhitungan yang sempurna. Teman saya segera mencolokkan USB itu ke laptopnya dan membuka file tersebut. Setelah memeriksa data yang padat dan angka-angka yang cocok dengan sempurna,
Dia tertawa tak percaya dan benar-benar kagum dengan ketelitian saya. Untuk memenangkan gugatan secara mutlak, catatan buku kas yang luar biasa saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah membuktikan secara hukum keberadaan wanita selingkuhan yang menjadi penyebab kesalahan suami saya. Dan saya memberikan petunjuk paling krusial yang akan menjadi kunci utama kepada teman saya. Saya ingat persis suatu sore di musim panas yang terik tahun lalu. Saat suami saya bersenandung sambil masuk ke kamar mandi untuk mandi, ponselnya tergeletak di atas sofa dengan layar menyala. Saya yang sedang melipat cucian, tanpa sengaja melirik layar ponsel itu, dan melihat nama wanita asing, Yulia, muncul dengan sangat jelas di notifikasi aplikasi pesan. Sebuah pesan singkat dengan emoji hati merah, yang isinya hari ini aku kangen banget sama kamu, muncul sesaat di bagian atas layar lalu menghilang. Saat itu, jantung saya terasa seperti jatuh ke dasar perut. Saya merasakan kejutan yang dingin, tetapi saya berusaha untuk tidak panik dan dengan hati-hati menggeser layar ke bawah, untuk memeriksa riwayat notifikasi transaksi dari aplikasi bank suami saya dengan cepat. Di antara sekian banyak riwayat transaksi, setiap tanggal 25, sejumlah uang sebesar 20 juta rupiah secara teratur ditransfer ke rekening tertentu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri pola transfer yang mencurigakan dan mengerikan itu. Saya menanamkan dalam-dalam di benak saya aliran uang kotor itu dan nama Yulia agar tidak pernah terlupakan. Saya menyebutkan dengan jelas nama Yulia dan pola transfer 20 juta rupiah setiap tanggal 25 kepada teman saya. Seketika itu juga, mata teman saya yang seorang pengacara di firma hukum besar itu bersinar tajam seperti predator yang menemukan mangsanya. Dengan gerakan cepat, teman saya mulai mengetik di keyboardnya, menyusun permohonan perintah pengungkapan informasi transaksi keuangan untuk diajukan ke pengadilan tanpa ragu sedikit pun. Strategi hukum yang sempurna dan mematikan, untuk membongkar dan melacak semua aliran dana di rekening bank yang disembunyikan suami saya, dan dengan paksa mengungkap ke rekening selingkuhan mana uang hasil jerih payah saya itu mengalir, atas nama hukum. Selain itu, untuk mencegah suami saya selama proses gugatan cerai yang berlarut-larut dengan licik memindahkan aset atau menjual apartemen mereka di kawasan Cibubur untuk menghindari pembayaran tunjangan dan pembagian harta gono gini, kami segera mengajukan permohonan sita jaminan atas properti tersebut ke pengadilan. Untuk memastikan identitas, alamat, dan data pribadi selingkuhan yang namanya baru kami ketahui, kami juga mengirimkan surat permohonan informasi ke 3 operator telekomunikasi besar dan seluruh perusahaan kartu kredit, menutup semua celah yang mungkin digunakan oleh suami dan selingkuhannya untuk melarikan diri. Menyaksikan cara kerja teman saya yang cekatan dan profesional, saya dapat merasakan dengan kuat bahwa hari di mana suami saya dan selingkuhannya yang tak tahu malu itu akan dihantam oleh palu hukum yang dingin dan terjerembab ke dasar jurang sudah di depan mata. Teman saya menjelaskan secara realistis bahwa akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu sampai berbagai surat permintaan informasi dan laporan dari pengadilan tiba. Saya tidak merasa cemas atau meratapi pengkhianatan itu. Sebaliknya, setelah teman saya berangkat kerja, saya membentangkan setumpuk kertas kosong dan menggenggam pulpen dengan erat. Saya mulai menyusun kronologi yang dingin, mencatat semua penipuan dan perbuatan jahat yang dilakukan suami saya selama 7 tahun terakhir, serta semua perlakuan buruk dari keluarga mertua, dengan tanggal dan waktu yang akurat. Ini adalah garis waktu saya yang dingin untuk membuktikan kesalahan suami saya secara sempurna di pengadilan. Di atas kertas, tidak ada air mata atau gejolak emosi yang tertuang. Yang ada hanyalah persiapan pertempuran yang matang untuk kemerdekaan sempurna dan kebangkitan gemilang Dian Pertiwi. Selama beberapa minggu penantian sampai surat-surat dari pengadilan tiba, saya bersumpah dalam hati akan menyelesaikan persiapan wawancara kerja dan persiapan karier saya dengan sempurna di benteng yang tenang ini. Api balas dendam berkobar hebat dan biru di lubuk hati saya. Saya akan memutuskan sepenuhnya belenggu hinaan dari uang 5 juta rupiah yang diberikan suami saya, bangkit kembali dengan kemampuan saya sendiri, dan dari tempat tertinggi, menatap dengan dingin dan senyum sinis ke arah suami munafik dan keluarga mertua yang memperlakukan saya seperti serangga. Baru sehari setelah saya dengan angkuh melangkahkan kaki keluar dari rumah mertua yang menyesakan dan mengerikan itu, ponsel usang saya mulai bergetar dan berdering tanpa henti. Saat saya melihat layarnya, mulai dari suami saya, ibu mertua yang selalu mencari-cari kesalahan, adik ipar perempuan yang menyebalkan, hingga adik ipar laki-laki yang cuek, semua nama keluarga mertua bergantian mewarnai merah daftar panggilan tak terjawab. Dulu, saya pasti akan gemetar ketakutan membayangkan omelan yang akan saya terima, dan dengan panik menjawab telepon. Tapi sekarang, saya hanya menatap ponsel yang bergetar itu dengan santai, lalu dengan ringan menekan tombol tolak panggilan, memutus hubungan mereka dengan cepat. Setelah saya menolak panggilan,
notifikasi pesan suara langsung muncul. Saya menaikkan volume dan membiarkan suara-suara marah mereka bergema di dalam ruangan. Yang pertama kali terdengar adalah suara suami saya yang terengah-engah dan penuh kekesalan. "Kamu gila, ya? Cepat pulang sekarang. Tadi pagi ibu mau masak, buka kulkas, isinya kosong melompong." Beliau syok hampir pingsan. "Kamu ini bagaimana sih? Ngurus rumah tangga?" Mendengar orang yang seumur hidupnya tidak pernah mengambil air minum sendiri, sekarang panik dan berteriak-teriak karena melihat kulkas kosong. Saya tertawa terbahak-bahak. Mereka rupanya mengira kulkas itu adalah kotak ajaib yang bisa menciptakan makanan sendiri. Mereka tidak tahu betapa saya harus berjuang setiap malam, berlari ke bagian diskon di supermarket untuk membeli sayuran layu dan produk yang mendekati tanggal kedaluarsa, lalu menyusunnya seperti bermain Tetris di dalam kulkas agar cukup untuk bertahan hidup dengan uang 5 juta rupiah yang diberikan suami saya. Seharusnya, sebagai anak laki-laki yang sehat, dia yang pergi ke supermarket untuk berbelanja dan menyiapkan makanan untuk ibunya yang sudah tua. Tapi dia malah terus-menerus menyalahkan istri yang telah pergi, memastikan keegoisannya yang menjijikkan. Saya tanpa ampun menekan tombol hapus. Setelah menghapus pesan suara, kali ini grup obrolan keluarga mulai ramai dengan notifikasi dan foto-foto yang dikirim berturut-turut. Saat saya membukanya, terlihat sebuah foto yang mengerikan dan menyedihkan. Sebuah panci aluminium yang hangus hitam seperti arang di atas wastafel dapur, yang dikirim oleh adik ipar perempuan saya. "Mbak gila ya, aku mau masak mie instan sendiri, pancinya malah gosong sampai hampir kebakaran. Cepat pulang dan bersihkan semua ini." Wanita dewasa yang setiap pagi meludahkan telur dadar gulung buatan saya yang katanya terlalu berminyak, sekarang tidak bisa mengatur api kompor untuk memasak mie instan, lalu menyalahkan saya dan menyuruh saya membersihkannya. Sungguh konyol. Menyaksikan ketidakmampuannya yang begitu parah, bahkan untuk memasak sebungkus mie instan, saya tertawa sinis ke arah layar ponsel. Di bawah foto panci gosong adik ipar, pesan dari ayah mertua datang berturut-turut. Dia mengirim foto sebuah onigiri tuna mayo murahan yang diambilnya dari rak minimarket. Lalu dengan angkuh mengancam saya, "Karena kamu tidak menyiapkan sarapan, aku jadi makan beginian di minimarket. Kalau gula darahku naik gara-gara ini, kamu yang tanggung jawab, ya? Cepat pulang dan buatkan buburku." Pengorbanan saya selama ini, memasak bubur dari beras merah organik yang keras setiap pagi demi menjaga pola makan diabetesnya, rupanya hanya dianggap sebagai kewajiban menantu. Dan sekarang, karena saya tidak ada, dia menyalahkan saya atas kesehatannya yang terancam. Saya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kekanak-kanakannya. Tanpa sedikit pun introspeksi mengapa menantunya pergi sambil membanting celemek, dia hanya mengkhawatirkan kadar gula darahnya dan membentak-bentak. Melihat pesan kekanak-kanakan ayah mertua, saya langsung membisukan notifikasi grup obrolan itu. 2 hari setelah saya meninggalkan rumah, atau kurang dari 72 jam, sebuah pesan panjang yang penuh dengan tuduhan datang dari adik ipar laki-laki saya. Keluarga mertua yang tidak bisa menyiapkan makanan sendiri tanpaku, selama 2 hari terus-menerus memesan makanan pesan antar yang pedas dan berminyak, dan akhirnya menimbulkan masalah besar. Kakak ipar keterlaluan. Ibu stres karena kakak ipar kabur, dan setiap hari makan makanan pesan antar, akhirnya kena diare parah dan dibawa ke UGD pakai ambulans. Semua keluarga kelaparan, kakak ipar enak-enakan kabur sendiri, puas. Lambung ibu mertua yang sudah terbiasa dengan masakan sehat saya yang tidak menggunakan MSG dan hanya menggunakan bahan-bahan alami seperti ikan teri dan rumput laut, akhirnya tidak kuat menahan gempuran makanan pesan antar yang keras dan harus dilarikan ke UGD. Membaca pesan merengek adik ipar, saya tidak merasa bersalah sedikit pun, malah merasakan kepuasan yang luar biasa. Rumah yang tadinya tampak baik-baik saja, dalam waktu kurang dari 72 jam berubah menjadi tempat sampah. 5 orang dewasa tidak bisa memasak makanan hangat untuk diri mereka sendiri, dan menderita karena diare dan kelaparan. Momen itu membuktikan betapa berharganya kerja keras saya. Di tengah kekacauan itu, tidak ada satu orang pun yang mengkhawatirkan keadaan saya yang pergi dari rumah malam-malam, atau mengucapkan kata maaf karena telah memperlakukan saya dengan kejam dengan uang 5 juta rupiah. Yang ada hanyalah kemarahan dan kekecewaan karena kehilangan pembantu gratis yang selalu menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah melihat wajah asli mereka yang begitu busuk, saya menghapus sisa-sisa rasa kasihan saya terhadap mereka. Beberapa hari kemudian, pesan suara kedua yang panjang dan penuh kekesalan datang dari suami saya. "Aduh, pusing aku. Uang simpanan darurat ibu juga sudah habis. Setiap hari pesan makanan mahal, bayar biaya UGD ibu, beli obat, uang keluar terus seperti air. Kamu mau terus-terusan sembunyi begini tanpa tanggung jawab?" Kemampuan manajemen keuangan saya yang cermat, yang berhasil mempertahankan pengeluaran untuk 5 orang, termasuk biaya makan dan tagihan,
dengan uang 5 juta rupiah yang tidak masuk akal, kini telah hilang. Akibatnya, uang simpanan rahasia ibu mertua pun ludes hanya dalam beberapa hari untuk biaya pesan antar yang mahal, biaya rumah sakit, dan biaya lainnya. Bayangan suami saya yang tadinya tidak tahu menahu tentang beratnya mengurus rumah tangga dan hanya menganggap saya sebagai pembantu serba bisa yang tidak perlu dibayar, sekarang kebingungan menghadapi saldo rekening yang kosong dan terbentur tembok kenyataan, membuat saya tertawa terbahak-bahak hingga perut saya sakit. Setelah merasakan sendiri betapa mahalnya harga makanan pesan antar yang bisa mencapai puluhan ribu rupiah sekali makan, dia pasti sekarang baru menyadari betapa hebatnya kemampuan perencanaan saya yang bisa bertahan sebulan dengan 5 juta rupiah. Mereka yang hidup nyaman seperti parasit dengan menghisap darah dan keringat saya, sekarang meronta-ronta di selokan kenyataan setelah kehilangan inangnya. Saya menyaksikan dengan tenang dan gembira proses kehancuran mereka yang begitu menyedihkan. Setiap saat menyaksikan mereka jatuh ke dasar, dan hancur dengan sendirinya adalah pelipur lara yang paling sempurna untuk menebus 7 tahun penderitaan saya di neraka. Dan saya, dengan semakin dingin mengasah akal, menajamkan pisau pembalasan untuk mengikat mereka dengan sempurna di pengadilan. Beberapa hari kemudian, pada suatu sore, sebuah surat tercatat yang tebal tiba di apartemen teman saya. Saat melihat nama suami saya tertulis dengan tulisan tangan yang miring sebagai pengirim, firasat dingin muncul bersamaan dengan senyum sinis di bibir saya. Tanpa ragu, saya merobek amplop kuning itu dan mengeluarkan isinya. Tulisan tebal dan angkuh surat kesepakatan perceraian menusuk mata saya. Sambil tertawa kecil, saya membaca satu persatu isi surat itu, dan akhirnya saya tertawa terbahak-bahak karena tak percaya. Suami saya dengan sangat tidak tahu malu dan angkuh membiarkan kolom tunjangan dan pembagian harta Gonogini kosong. Selama 7 tahun, dia telah menggerogoti tulang dan daging saya, mengeksploitasi masa muda saya, dan sekarang dia ingin saya pergi dengan tangan kosong tanpa memberikan sepeser pun. Trik murahan dan menjijikkannya begitu jelas terlihat. Alih-alih marah dan membuang-buang emosi karena surat sampah itu, saya meremas kertas itu dengan kedua tangan dan merobeknya menjadi 2 dengan suara yang renyah. Lalu, saya mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat yang sangat pendek dan datar ke nomor suami saya. Mulai sekarang, semua urusan hubungi pengacaraku. Lalu tanpa penyesalan menutup layar ponsel. Dan akhirnya, kabar yang saya tunggu-tunggu dari pengadilan tiba melalui teman saya. Laporan transaksi keuangan yang disembunyikan rapat-rapat oleh suami saya akhirnya jatuh ke tangan kami. Sambil duduk berdampingan di meja ruang tengah, kami mulai memeriksa ratusan halaman riwayat transaksi rekening yang ditampilkan di layar laptop teman saya, baris demi baris, dengan mata elang. Dan tak lama kemudian, nama asing yang pernah saya lihat sekilas di layar ponsel suami saya musim panas lalu, Yulia, mulai muncul secara teratur dan jelas di antara riwayat pemasukan dan pengeluaran. Setiap kali saya menggulir layar ke bawah, jantung saya berdebar kencang, dan kedua tangan saya terkepal erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Laporan itu menunjukkan bahwa setiap tanggal 25, pada hari gajian suami saya, sejumlah uang sebesar 20 juta rupiah secara rutin ditransfer ke rekening Yulia, seolah-olah sudah diatur transfer otomatis, dan catatan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah memastikan angka yang mengejutkan itu, teman pengacara saya dengan gerakan cepat mencari di media sosial dan berhasil menemukan akun media sosial selingkuhan itu, Yulia. Di akunnya yang terbuka untuk umum, tas-tas mewah seharga puluhan juta rupiah yang dibeli dengan uang hasil jerih payah suami saya dipajang dengan bangga di bawah sorotan lampu. Terlebih lagi, di postingan terbarunya, terdapat foto interior apartemen baru yang mewah di kawasan elit Jakarta Selatan dengan tagar yang memuakkan, sarang baru kita yang dibelikan sayang. Melihat foto-foto itu satu persatu, saya merasa sesak napas dan seluruh darah di tubuh saya seolah surut ke kaki. Perasaan mengerikan itu menyelimuti saya. Saya yang setiap waktu diskon di supermarket harus memunguti apel memar dan daging diskon yang mendekati tanggal kedaluarsa untuk bertahan hidup dengan 5 juta rupiah. Demi memberi makan 5 orang, sementara suami saya dengan entengnya memberikan 20 juta rupiah setiap bulan kepada satu orang selingkuhan untuk kehidupan mewahnya. Kenyataan yang begitu mengerikan itu seolah-olah mencabik-cabik seluruh tubuh saya. Sambil menatap tajam wajah tersenyum di layar monitor, alih-alih menangis karena pengkhianatan dan penghinaan yang membara, saya menggertakkan gigi dan menelan amarah saya dengan dingin. Di hadapan kebenaran yang kotor dan menjijikkan ini, satu-satunya balas dendam yang sempurna yang bisa saya lakukan adalah terbang lebih tinggi dan lebih gemilang dari para sampah itu, lalu menginjak-injak mereka di bawah kaki saya. Saya menyadari fakta itu sampai ke tulang sumsum. Saya segera bangkit,
dan mengeluarkan setelan kerja hitam usang yang saya simpan di bagian terdalam lemari sejak menikah 7 tahun lalu. Saya membawa setelan yang berbau apek itu ke penatu untuk disetrika hingga licin. Saya merevisi kembali riwayat hidup saya yang berisi pengalaman dan kemampuan saya semalaman, dan dengan tekad baja mulai mempersiapkan wawancara kerja. Beberapa hari kemudian, saat memasuki ruang wawancara untuk posisi berpengalaman di tim perencanaan sebuah perusahaan distribusi terkemuka di Indonesia, saya duduk dengan angkuh di depan para pewawancara tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gugup. Pewawancara berwajah tajam yang sedang membaca berkas saya, menaikkan kacamatanya, dan mulai menyoroti jeda karier saya dengan tajam. "Dian, pengalaman kerja Anda sebelumnya sangat bagus, tetapi di usia pertengahan 30-an dan sudah menikah, ada jeda kerja selama 7 tahun. Jujur saja, saya ragu Anda bisa mengikuti kecepatan kerja tim perencanaan yang sangat kompetitif ini." Mendengar pertanyaan yang menekan itu, saya tidak mengalihkan pandangan sedikit pun. Saya menatap lurus ke mata pewawancara dan tersenyum santai. Jeda 7 tahun yang Anda sebutkan itu disebabkan oleh masalah keluarga yang berat. Namun, sekarang saya telah berhasil menyingkirkan semua penghalang itu dan duduk di sini. Selama 7 tahun, saya telah mengelola dan merencanakan keuangan keluarga dengan 5 anggota hingga ke detail terkecil. Saya yakin, data bertahan hidup yang begitu keras itu justru telah mengasah kemampuan kerja saya menjadi lebih tajam. Mendengar jawaban saya yang tegas dan penuh percaya diri, para pewawancara meletakkan pulpen mereka, mengangguk, dan menatap saya dengan kekaguman. Saat itu, saya dapat merasakan dengan jelas bahwa sel-sel manajer perencanaan Dian Pertiwi yang telah mati selama 7 tahun, kini hidup kembali dengan sempurna. Dan tepat seminggu kemudian, pesan kelulusan akhir untuk tim perencanaan perusahaan distribusi itu masuk ke ponsel saya. Sebulan kemudian, gaji pertama saya setelah dikurangi pajak, sebesar 38 juta rupiah, tercetak dengan jelas di rekening atas nama saya. Sambil menatap angka yang terpampang jelas di layar ponsel saya yang retak, saya menarik napas dalam-dalam. Tanpa harus meminta uang kepada suami, tanpa harus takut pada ibu mertua, kebebasan finansial yang sempurna dan gemilang yang saya raih dengan kemampuan dan kedua tangan saya sendiri telah datang. Saya bukan lagi pembantu yang terikat oleh belenggu 15 juta rupiah yang dilemparkan suami saya, melainkan Dian Pertiwi yang sesungguhnya, yang dengan angkuh memegang kendali atas hidupnya sendiri. Kegembiraan yang luar biasa membuat seluruh tubuh saya gemetar. Sekarang, dengan senjata ampuh di tangan saya dan pengadilan yang dingin, yang tersisa hanyalah menghancurkan suami yang angkuh, selingkuhannya, dan keluarga mertuanya dengan tuntas dan sempurna. Saya berjanji pada diri sendiri, sambil menatap saldo rekening saya, dan tertawa terbahak-bahak. Pagi itu, saat saya berjalan di lorong transit kereta bawah tanah dengan celana kerja berwarna biru tua yang disetrika rapi dan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring, di satu tangan saya ada segelas latte panas seharga Rp70.000 yang saya beli dengan uang hasil jerih payah saya sendiri. Udara kota yang dingin namun bersemangat menyelinap masuk ke dalam hidung saya, meresap ke dalam paru-paru, dan seolah-olah membangunkan setiap sel di tubuh saya. Pemandangan diri saya beberapa minggu lalu, yang harus bangun jam 5 pagi dengan mata setengah terpejam untuk menyiapkan makanan diet diabetes ayah mertua, dan hidup dalam bau minyak dan sampah makanan, terasa seperti kehidupan di masa lalu. Saat saya dengan angkuh melangkah menembus kerumunan orang di jam sibuk menuju lobi kantor, ponsel di dalam tas saya bergetar keras, mengganggu ritme pagi saya yang damai. Saat saya memeriksa layar, nomor telepon seorang tetangga di komplek perumahan Cibubur, yang dulu sesekali bertukar lauk pauk, muncul dengan sangat jelas. Dengan gembira saya menekan tombol jawab dan menyapa dengan suara ceria. Namun, suara tetangga di seberang telepon terdengar sangat panik dan berbisik seolah-olah sedang mengawasi sekelilingnya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Makanya aku telepon pagi-pagi begini. Kamu tahu tidak? Ibu mertuamu sekarang sedang menyebarkan gosip apa tentangmu kepada ibu-ibu di posyandu lansia. Cerita yang keluar dari mulut tetangga saya benar-benar merupakan rangkaian kebohongan yang mengerikan dan menjijikkan. Sampai-sampai saya meragukan pendengaran saya sendiri. Ibu mertua menyebarkan desas-desus keji bahwa saya berselingkuh dengan pria muda dan kaya, dan puncaknya, saya mencuri semua uang simpanan darurat yang telah dia kumpulkan seumur hidup beserta perhiasan di rumah, lalu kabur di tengah malam. Fakta bahwa dia setiap pagi datang ke posyandu lansia, mendekati orang-orang di sekitar, bahkan sampai menangis terseduh-seduh, dan dengan sempurna memainkan peran sebagai orang tua malang yang dirampok dan ditinggalkan oleh menantunya, membuat saya berhenti melangkah dan membeku di tempat. Wanita normal pasti akan memukul dada karena merasa difitnah, langsung menjambak rambut ibu mertuanya, dan berteriak-teriak, atau duduk menangis di pinggir jalan. Tapi reaksi saya sangat berbeda. Alih-alih marah,
senyum sinis yang sangat dingin dan tajam muncul di bibir saya. Setelah mereka menghisap tenaga dan uang hasil jerih payah saya seperti lintah, sekarang setelah inangnya pergi, mereka malah berpura-pura menjadi korban dan mencari simpati. Melihat dasar hati mereka yang begitu dangkal dan busuk, hati saya justru menjadi dingin seperti es. Saya mengucapkan terima kasih dengan sopan kepada tetangga saya dan setelah menutup telepon, saya segera mencari nama teman saya dan tanpa ragu menekan tombol panggil. Setelah mendengar situasinya, teman saya pun tertawa tak percaya, dan dengan tajam mengusulkan untuk membungkam mulut sampah itu dengan hukum. Kami segera menyusun surat somasi dengan judul yang mengerikan. Pemberitahuan gugatan pidana pencemaran nama baik. Saya dengan sangat cermat dan kejam menginstruksikan teman saya untuk tidak mengirimkan surat somasi itu ke alamat apartemen di Cibubur, melainkan tepat ke tengah-tengah posyandu lansia tempat ibu mertua bekerja setiap pagi. Saya ingin membuatnya merasakan dengan seluruh tubuhnya betapa memalukannya balasan atas kebohongan kotor yang telah dia sebarkan, dengan membuatnya menerima surat hukum yang menakutkan dengan stempel merah dari tangan petugas pos di tempat umum yang disaksikan oleh banyak orang tua lainnya. Saat saya sedang fokus bekerja dan menyusun rencana di sore hari, grup obrolan keluarga di ponsel saya yang diletakkan di atas meja tiba-tiba berdering gila-gilaan, seolah mau meledak. Saat saya membukanya, ternyata benar. Bom somasi yang saya kirimkan ke posyandu lansia itu tepat mengenai sasaran di kepala ibu mertua dan menimbulkan awan jamur yang besar. Pemandangan mengerikan di lokasi kejadian disiarkan secara langsung dan sangat ramai. Ibu mertua yang sedang asyik bermain kartu sambil menjelek-jelekan saya, di depan semua nenek-nenek di posyandu lansia, menerima amplop somasi pidana yang mengerikan itu dari petugas pos. Saat membaca kata-kata mengerikan seperti hukuman penjara dan denda puluhan juta rupiah yang tertulis di surat itu, dia menjadi pucat pasi. Orang tua galak yang biasanya selalu membentak-bentak menantunya, di hadapan palu hukum yang dingin, menjadi pucat seperti kertas, tangannya gemetar hebat, dan akhirnya dia memegangi lehernya yang kaku lalu pingsan di lantai posyandu lansia dan dibawa pergi dengan ambulans. Di grup obrolan keluarga yang ramai memberitakan kejadian itu, adik ipar perempuan saya, seolah-olah dia adalah anak yang sangat berbakti, dengan tidak tahu malu mengamuk dan memaki saya melalui pesan teks. Mbak benar-benar jahat, tidak punya hati nurani. Cuma karena ibu ngomong sedikit begitu saja, langsung dilaporkan ke polisi. Lihat, sekarang ibu pingsan karena syok. Cepat datang ke rumah sakit dan minta maaf di kaki ibu. Selama 7 tahun saya memasak untuk mereka setiap hari tanpa henti dan mengurus semua kebutuhan mereka. Mereka tidak pernah berterima kasih dan malah menginjak-injak saya. Sekarang, saat ibu mereka pingsan, mereka menyalahkan saya sebagai penjahat kejam dan menyuruh saya berlutut. Saya tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan dan ketidaktahumaluan mereka. Setelah memastikan trik murahan dan menjijikkan adik ipar yang mencoba memutarbalikkan posisi pelaku dan korban untuk menjatuhkan saya kembali ke bawah kaki mereka, saya hanya menatap dingin layar ponsel tanpa melakukan apa-apa. Begitu amukan adik ipar selesai, kali ini adik ipar laki-laki yang biasanya hanya menatap ponselnya dan pura-pura tidak peduli dengan urusan keluarga, ikut campur dan mencoba melakukan gaslighting dengan mengirimkan pesan panjang yang sok bijak. Kakak ipar, bagaimanapun juga, ini kan masalah keluarga. Kenapa harus dibawa ke jalur hukum sampai jadi begini? Ibu kan sudah tua, kalau sampai terjadi apa-apa, kakak ipar mau tanggung jawab. Cepat batalkan gugatannya dan pulang ke rumah, kita selesaikan baik-baik. Adik ipar yang saat kakaknya berselingkuh dan memberikan ratusan juta rupiah setiap bulan kepada selingkuhannya sambil mengusir istri sahnya, hanya diam dan pura-pura tidak tahu, sekarang saat ibunya terancam hukuman, dia menggunakan kata keluarga yang menjijikkan sebagai tameng untuk menekan saya. Sungguh konyol. Keluarga yang mengerikan ini, bahkan di hadapan pisau hukum yang saya ayunkan, tidak menunjukkan penyesalan atau permintaan maaf sedikit pun. Mereka hanya menunjukkan naluri egois dan menjijikkan mereka untuk menaklukkan saya kembali dan menjadikan saya sebagai tameng dan pembantu mereka. Saat matahari terbenam dan saya dalam perjalanan pulang, saya berhenti di dekat sebuah ventilasi besar di stasiun kereta bawah tanah yang ramai, di mana angin bertiup kencang. Angin kencang yang bertiup setiap kali kereta datang mengacak-acak rambut saya, tetapi saya tidak bergerak sedikit pun. Hanya menatap tajam layar ponsel usang saya yang ditempeli selotip bening. Di grup obrolan keluarga, makian adik ipar, ancaman pengecut adik ipar laki-laki, dan notifikasi panggilan tak terjawab dari suami saya terus menumpuk seperti sampah, mengotori layar. Sambil mengamati ocehan murahan dan menjijikkan yang mereka lontarkan, saya menyadari dengan sangat jelas bahwa tidak ada gunanya membela diri atau membuang-buang energi emosional saya yang berharga untuk marah kepada mereka. Saat saya membalas satu huruf pun kepada manusia sampah seperti mereka,
Itu sama saja dengan saya dengan sengaja melangkahkan kaki ke dalam lumpur yang sama dengan mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu dengan gerakan jari yang sangat tegas dan akurat, saya menekan menu di sudut kanan atas ruang obrolan dan tanpa ragu menekan tombol keluar dari ruang obrolan yang berwarna merah. Saat jendela konfirmasi, "Apakah Anda yakin ingin keluar dari ruang obrolan?" muncul di layar, saya dengan sentuhan yang sangat riang dan ringan menekan tombol ya, dan seketika itu juga menghapus riwayat obrolan yang memuakkan itu dari ponsel saya selamanya. Saat nama-nama menjijikan seperti ibu mertua, adik ipar perempuan, adik ipar laki-laki, dan suami saya lenyap seketika dari layar tanpa jejak, sisa-sisa kotoran kotor dan lengket yang mengalir di pembuluh darah saya, seolah-olah terbilas bersih dan sempurna. Saya merasakan katarsis dan kebebasan yang luar biasa. Sensasi kebebasan yang gemilang dan ringan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang telah memutus sendiri tali busuk yang mencekik lehernya. Saya berdiri di samping ventilasi kereta bawah tanah dan tertawa terbahak-bahak. Namun, saya tahu bahwa hanya dengan keluar dari grup obrolan tidak akan bisa mengembalikan masa lalu saya dengan sempurna. Jadi, saya berbalik, keluar dari stasiun kereta bawah tanah, dan langsung menuju ke gerai operator seluler terdekat. Saya dengan tegas meminta kepada petugas untuk segera mengganti nomor saya dengan yang baru. Dengan gerakan cepat petugas, nomor telepon usang yang selama 7 tahun mengikat saya sebagai pembantu Dian Pertiwi di keluarga mertua akhirnya dinonaktifkan secara permanen. Dan nomor baru yang asing dan bersih untuk masa depan Dian Pertiwi yang baru telah diberikan kepada saya. Tindakan memutus satu-satunya benang tipis yang menghubungkan saya dengan masa lalu dan kelompok parasit itu dengan begitu kejam dan sempurna adalah upacara perpisahan yang paling mendebarkan dan indah dalam hidup saya. Sekarang, manusia-manusia sampah itu tidak bisa lagi sembarangan memanggil atau mengancam saya. Mereka hanya bisa dengan gemetar menghadapi saya di pengadilan yang dingin dan tanpa ampun, di bawah palu hakim yang tajam. Sambil memasukkan ponsel dengan nomor baru saya ke dalam tas, langkah kaki saya saat berjalan kembali menuju kereta bawah tanah terasa ringan seperti bulu, dan pemandangan malam Jakarta yang gemerlap di depan mata saya bersinar lebih terang dan gemilang dari sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu secepat kilat sejak saya dengan berani menendang pintu depan rumah mertua yang seperti neraka dan menyesakan itu, dan mencapai kemandirian finansial yang sempurna di tempat kerja baru saya. Musim telah berganti. Dan pada suatu pagi yang dingin di mana angin menusuk tulang, saya berjalan dengan langkah yang sangat angkuh dan santai menuju pintu ruang mediasi yang berat dan dingin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dian Pertiwi yang menyedihkan dan lusuh, yang dulu terobsesi dengan uang receh 5 juta rupiah, yang diberikan suaminya sebagai biaya hidup dan hanya mengenakan kaos usang yang lehernya sudah melar, serta celana yang lututnya sudah menonjol sambil berburu diskon di supermarket, sudah tidak ada lagi. Hanya ada saya, yang dengan percaya diri membeli mantel tren berwarna krem yang elegan dan mewah dari butik di mall dengan gaji pertama hasil jerih payah saya sendiri, berjalan dengan anggun memasuki ruang mediasi dengan suara sepatu hak tinggi yang nyaring. Di dalam ruang mediasi, suami saya dengan setelan jas usang yang kusut dan pengacaranya yang tampaknya murahan sudah duduk berdampingan, dengan angkuh dan sombongnya, seolah-olah sudah yakin akan kemenangan mereka yang dangkal dan bodoh. Pengacara pihak suami dengan sombong membolak-balik beberapa lembar dokumen tipis di atas meja dan dengan sangat tidak tahu malu dan angkuh menyatakan bahwa apartemen di Cibubur atas nama suami saya adalah harta bawaan yang dibeli dengan bantuan keuangan dari orang tua suami saya sebelum menikah. Sehingga saya yang hanya seorang ibu rumah tangga yang menganggur di rumah tidak berhak mendapatkan bagian sepeser pun. Suami saya, yang benar-benar telah melupakan penampilan saya yang dulu kampungan dan penakut, sekarang terbelalak melihat penampilan saya yang telah berubah total menjadi wanita karier yang gemilang dan canggih. Dia menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan tak percaya, tetapi saya bahkan tidak meliriknya sedikit pun, seolah-olah dia hanyalah permen karet kotor yang menempel di jalan. Saya hanya duduk dengan tegak di samping teman saya, pengacara dari firma hukum besar yang menjadi perwakilan dan pendukung terkuat saya, dengan senyum dingin, dan hanya mengamati sandiwara murahan mereka yang kekanak-kanakan dan rendahan. Begitu pernyataan pengacara lawan yang angkuh dan sombong itu selesai, teman saya langsung bangkit dari kursinya dan dengan keras membanting setumpuk tebal berkas bukti yang telah disiapkannya dengan sempurna selama berhari-hari ke atas meja besar di tengah ruang mediasi. Suara hantaman yang berat dan tajam itu membuat suami dan pengacara lawan terkejut dan bahu mereka sedikit terangkat. Sementara itu, teman saya dengan gemilang membentangkan di depan hakim dan mediator laporan transaksi keuangan asli yang selama bertahun-tahun disembunyikan dan dicuci dengan sangat licik oleh suami saya, serta tangkapan layar media sosial yang berisi kehidupan mewah selingkuhan Yulia.
Uang belanja keluarga 5 orang 5 juta rupiah, uang jajan selingkuhan 20 juta rupiah. Pernyataan tajam dan menusuk dari teman saya bergema di seluruh ruang sidang yang sunyi, merobek gendang telinga suami saya. Wajah suami saya, yang sangat yakin bahwa saya, istrinya yang bodoh, tidak akan pernah bisa melacak aliran uang kotor yang telah dia pecah ke beberapa rekening dan tarik tunai secara diam-diam untuk dicuci, seketika menjadi pucat pasi seperti mayat. Pengacara pihak suami, yang tadinya sesumbar akan kemenangan, setelah dihantam oleh bom fakta yang sama sekali tidak terduga, hanya bisa memutar-mutar matanya, bibirnya gemetar karena panik, dan bahkan tidak bisa membantah, hanya terbata-bata. Hakim dengan saksama memeriksa satu persatu data buku kas yang padat dan berkas bukti berisi foto-foto tas mewah selingkuhan yang diajukan oleh pengacara saya. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terhadap tindakan suami saya yang dengan jahat dan tidak tahu malu menyembunyikan aset, dan keningnya berkerut dalam. Hakim dengan suara yang sangat tajam dan dingin mengecam perbuatan menjijikkan suami saya, yang dengan kejam memeras menantunya yang bertanggung jawab atas penghidupan keluarga, sementara di belakangnya dengan tidak tahu malu menggelapkan puluhan juta rupiah setiap bulan untuk selingkuhannya, dan bahkan membayar uang muka apartemen mewah baru di kawasan elit Jakarta Selatan. Suasana di ruang sidang menjadi sangat tegang. Buku kas yang saya tulis dengan susah payah selama 7 tahun hingga ke detail terkecil, yang tadinya hanya dianggap sebagai catatan harian seorang ibu rumah tangga yang pelit, kini bersinar terang di pengadilan sebagai bukti kontribusi sempurna saya dalam mempertahankan aset apartemen di Cibubur dan memberi makan keluarga mertua dalam kondisi ekstrem dengan hanya 5 juta rupiah. Dan pengadilan, seolah-olah untuk menebus semua air mata yang harus saya telan sendiri di dapur selama 7 tahun, memberikan putusan yang sangat dingin dan adil. Puluhan juta rupiah uang jajan yang diam-diam mengalir ke selingkuhan Yulia selama bertahun-tahun, dan uang muka yang sangat besar untuk apartemen mewah di Jakarta Selatan tempat dia tinggal dengan nyaman, tidak dianggap sebagai uang yang telah dihabiskan dan hilang oleh suami saya. Sebaliknya, keajaiban terjadi, uang itu dihitung kembali sebagai aset yang masih ada di rekening suami saya. Uang kotor yang berusaha disembunyikan dan digelapkan oleh suami saya, ditambahkan kembali ke dalam harta gono gini, sehingga total aset suami saya membengkak secara eksponensial. Dan berdasarkan total aset yang sangat besar itu, perhitungan untuk bagian saya dimulai dengan sangat cepat. Hasilnya, kontribusi luar biasa saya selama 7 tahun dalam mempertahankan keuangan keluarga, memberi makan keluarga mertua, dan melakukan pekerjaan rumah tangga untuk meningkatkan aset, diakui 100% oleh pengadilan. Dan saya berhasil mendapatkan putusan yang menetapkan bagian saya atas apartemen di Cibubur atas nama suami saya sebesar 65%, angka yang sangat tinggi dan luar biasa. Saat angka 65% itu diucapkan oleh hakim di ruang sidang, suami saya, yang sekarang harus menyerahkan seluruh kepemilikan apartemen kesayangannya di Cibubur kepada saya atau menjualnya dengan cepat dan mencari utang untuk membayar uang tunai ratusan juta rupiah kepada saya, dihantam oleh palu godam tepat di kepalanya. Dia jatuh lemas di kursinya. Suami saya yang jatuh ke dalam jurang keputusasaan, hanya bisa memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menunduk dalam-dalam, dan hanya bisa mengerang seperti binatang buas. Menyaksikan khayalan dangkal dan angkuh suami saya yang dengan tidak tahu malu yakin bahwa dia tidak akan pernah kehilangan apartemennya karena itu adalah harta bawaannya yang dibantu sedikit oleh orang tuanya, hancur berkeping-keping di lantai pengadilan, saya merasakan sensasi kemenangan yang luar biasa membara dari lubuk hati saya. Selain itu, selingkuhan tak tahu malu, Yulia, yang telah menghancurkan rumah tangga saya yang berharga selama 7 tahun dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah suami saya untuk barang-barang mewah serta menipu saya, juga dijatuhi hukuman ganti rugi tertinggi yang bisa dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia, tanpa ampun. Suami saya, yang menjadi inang bagi keluarga mertua yang hidup nyaman seperti parasit dengan menggerogoti saya, tidak hanya kehilangan harta dan rumahnya hingga menjadi miskin, tetapi juga, menurut kabar gembira yang disampaikan oleh teman saya, fakta perceraian dan kekalahannya dalam gugatan perselingkuhan telah tersebar luas di papan buletin internal dan aplikasi pesan di kantornya yang terkenal konservatif. Dia sekarang menghadapi pemecatan karena pelanggaran etika. Keluarga mertua yang kotor dan mengerikan, yang dengan angkuh mengira bisa menginjak-injak menantunya seperti binatang dan memperbudaknya selamanya, kini, di bawah palu hukum yang rasional dan mematikan yang saya ayunkan, tenggelam dengan sangat menyedihkan dan berat ke dalam rawa kehancuran yang tidak akan pernah bisa mereka naiki lagi. Beberapa hari setelah semua persidangan yang melelahkan dan mengerikan berakhir dengan kemenangan mutlak saya mengambil uang pembagian harta gono gini, dan ganti rugi yang dikeluarkan suami saya dengan berlinang air mata,
lalu dengan cerdas membangun sarang kemandirian yang sempurna di sebuah studio baru yang bersih, luas, dan bermandikan sinar matahari di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ruang ini sangat berbeda dengan ruang tengah yang suram dan pengap di apartemen Cibubur, yang dipenuhi dengan omelan tajam ibu mertua dan bau makanan diet diabetes ayah mertua yang hambar. Di ruang yang cerah dan nyaman ini, yang ada hanya untuk Dian Pertiwi seorang, saya dengan bebas mengisi dengan spray berkualitas tinggi, dan perabotan bergaya sesuai selera saya. Saya merasakan sensasi yang menggembirakan seolah-olah semua sel di tubuh saya terlahir kembali. Pada malam pertama setelah pindah, setelah semua petugas pindahan pergi dan saya sendirian, saya merapikan barang-barang seadanya, lalu pergi ke dapur, menyalakan kompor gas baru yang berkilauan, dan merebus air di panci kecil. Saat air mulai mendidih, saya dengan riang memasukkan bumbu mie instan merah dan mie. Selama 7 tahun, karena harus menyesuaikan diri dengan selera makan 5 orang yang rewel, saya tidak pernah bisa dengan tenang menikmati makanan favorit saya. Tapi hari ini, sebagai santapan yang sangat istimewa hanya untuk saya meletakkan selembar keju kuning yang gurih di atas mie yang sudah matang. Saat keju meleleh di atas kuah panas, saya meletakkan panci mie yang sempurna itu di atas meja kecil di ruang tengah. Begitu saya menyeruput suapan pertama, semua ketegangan di tubuh saya hilang seperti salju yang mencair, dan perasaan lega yang luar biasa menyelimuti saya. Tanpa harus mempedulikan siapapun, saya menikmati ketenangan yang sempurna dan kesunyian yang mutlak sepanjang malam. Waktu kemandirian yang manis dan damai itu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu begitu saja. Saya berhasil melewati masa percobaan yang ketat di tim perencanaan perusahaan distribusi dengan nilai yang sangat baik dan memuaskan, dan akhirnya berhasil menjadi karyawan tetap. Gaji bulanan sebesar 42 juta rupiah setelah dipotong pajak tercetak dengan sangat bangga dan jelas di rekening saya. Setelah menghapus sepenuhnya masa lalu yang menyedihkan dan pahit di mana saya harus berjuang dengan buku kas minus selama 7 tahun, saya merasa sangat bangga dan puas dengan diri saya sendiri karena telah berhasil memulihkan karier gemilang saya hanya dengan kecerdasan dan kemampuan perencanaan saya. Suatu hari, kabar-kabar yang sangat menarik dan mengejutkan mulai berdatangan tanpa henti melalui aplikasi pesan di ponsel saya dari seorang kenalan yang dulu tinggal di dekat rumah mertua saya, selingkuhan Yulia, yang dulu pamer barang-barang mewah dengan uang yang digelapkan dari saya, setelah dihantam oleh bom ganti rugi tertinggi dari Pengadilan Republik Indonesia dan asetnya terancam disita, akhirnya mencuri sisa uang tunai yang tersisa di rekening suami saya, dan kabur di tengah malam. Ini adalah berita pembalasan yang sangat memuaskan dan sempurna. Mendengar cerita bahwa suami saya, yang telah dikhianati habis-habisan oleh selingkuhan muda dan cantik, yang dia yakini akan mengisi kekosongan istri sah yang telah dia campakkan, sekarang menjadi miskin melarat tanpa sepeser pun uang, dan menangis meraung-raung seperti binatang di pinggir jalan, saya hanya tertawa sinis. Selain itu, berlanjut kabar bahwa ibu mertua, yang sejak saya pergi dari rumah setiap hari menderita karena makanan pesan antar dan stres yang luar biasa, akhirnya mengalami pendarahan lambung yang parah dan dilarikan ke ruang perawatan intensif di rumah sakit besar. Dan untuk saling melempar tanggung jawab atas biaya perawatan yang mengerikan dan tagihan rumah sakit yang mencapai puluhan juta rupiah, adik ipar perempuan dan adik ipar laki-laki saling menjambak rambut di tengah koridor rumah sakit dan berkelahi seperti binatang buas sambil melontarkan makian kasar. Itulah kabar terbaru yang sangat mengejutkan yang saya terima. Selama 7 tahun, kelompok menjijikkan yang hidup seperti parasit raksasa dengan secara wajar mengeksploitasi tulang dan daging menantunya, begitu kehilangan inangnya yang kuat, langsung saling menggigit dengan kejam dan hancur. Meskipun saya membaca berita tentang neraka yang begitu menyedihkan itu, saya tidak merasakan sedikit pun gejolak emosi atau rasa kasihan yang murahan. Seolah-olah saya baru saja selesai menonton episode terakhir sebuah sinetron pagi murahan dengan akting para aktor yang buruk, saya dengan tanpa ekspresi menutup jendela pesan dan dengan anggun melanjutkan pekerjaan saya, fokus pada rencana untuk kuartal berikutnya yang ada di depan mata. Segalanya telah kembali ke tempatnya dengan sempurna dan hidup saya bersinar terang. Suatu sore dalam perjalanan pulang kerja, saya berjalan dengan langkah yang sangat angkuh dan riang di lorong transit kereta bawah tanah yang ramai. Saat saya berjalan dengan tegak, di ujung pandangan saya, sebuah sosok yang sangat akrab namun sangat menyedihkan dan mengerikan tiba-tiba muncul. Mantan suami saya, dengan mantel usang dan kusam yang sudah ketinggalan zaman, rambutnya berminyak, dan pipinya tirus hingga hanya tersisa tulang, tampak terhuyung-huyung di antara kerumunan orang yang pulang kerja. Pria angkuh yang dulu berlagak seperti pekerja kantoran yang mapan, memperlakukan saya seperti pembantu, dan memberikan puluhan juta rupiah setiap bulan kepada selingkuhannya, sudah tidak ada lagi.
Yang tersisa hanyalah seorang pecundang yang seluruh tubuhnya memancarkan bau busuk kegagalan dan keputusasaan. Secara kebetulan, saat dia menoleh, tatapannya bertemu dengan saya. Mantan suami saya, yang benar-benar telah melupakan penampilan saya yang dulu kampungan, sekarang benar-benar terpesona oleh penampilan saya yang begitu gemilang dan angkuh. Dia membeku di tempat seperti batu, matanya hanya berkedip-kedip tanpa henti. Setelah kehilangan pekerjaan, uang, dan cinta, dan bahkan harga dirinya yang murah itu hancur lebur, suami saya, seolah-olah mencoba meraih tali penyelamat, dengan langkah gemetar menghalangi jalan saya. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dengan benar, dan dengan suara serak mulai memohon dengan menyedihkan. Dian, aku sudah gila. Semuanya salahku. Aku benar-benar minta maaf. Dulu, jika saya melihat penampilannya yang menyedihkan dan menyedihkan itu, saya mungkin akan marah atau berteriak kegirangan dan mengeyeknya. Tapi sekarang, saya tidak memiliki sisa-sisa emosi atau penyesalan sedikit pun terhadap manusia itu. Cinta, benci, dan bahkan rasa puas, semuanya telah mengering. Dengan tatapan yang sangat kering dan dingin, saya menatap puncak kepala pria kurus dan menyedihkan itu. Dan sebagai titik akhir yang sangat singkat dan sempurna untuk memotong selamanya jejak masa lalu yang menjijikkan itu dari hidup saya dengan acuh tak acuh melemparkan satu kata ke telinganya. Ya. Hanya dengan satu kata jawaban yang begitu datar, saya membiarkannya menggantung di udara yang dingin, lalu tanpa ragu sedikit pun saya membalikkan badan. Dari belakang, saya bisa merasakan suami saya terengah-engah dan menggumamkan sesuatu, dan mengulurkan tangannya yang kurus untuk mencoba meraih ujung mantel saya. Tapi saya tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Saya berjalan dengan angkuh dan kuat ke dalam kerumunan orang yang pulang kerja, di tengah cahaya lampu yang gemerlap, dengan suara sepatu hak tinggi yang nyaring. Kehidupan sebagai pembantu yang tertindas selama 7 tahun yang mengerikan dan memuakkan ini berakhir dengan kemenangan mutlak saya yang sempurna dan memuaskan. Dan di depan saya, hanya ada jalan kesuksesan yang gemilang dan cemerlang yang akan saya tulis dengan nama Dian Pertiwi. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita panjang saya. Selama 7 tahun yang mengerikan, saya hidup sebagai pembantu dan kehilangan diri saya sendiri, tetapi pada akhirnya, saya berhasil merebut kembali hidup saya dengan tangan saya sendiri. Jika ada di antara Anda yang kehilangan cahayanya karena terikat oleh belenggu sebagai istri seseorang atau menantu seseorang, saya harap cerita saya dapat memberikan sedikit keberanian dan penghiburan yang memuaskan. Karena protagonis yang paling bersinar dalam hidup Anda bukanlah orang lain, melainkan diri Anda sendiri. Saya sekarang telah memutuskan sepenuhnya rantai masa lalu dan akan hidup lebih gemilang sebagai Dian Pertiwi yang sesungguhnya dan angkuh. Saya dengan tulus mendoakan agar masa depan Anda juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang gemilang dan cemerlang. Selalu sehat dan bahagia. Bagaimana pendapat Anda semua tentang kisah Ibu Dian Pertiwi yang saya sampaikan hari ini? Saya benar-benar ikut terbawa suasana dan tanpa sadar mengepalkan tangan karena merasa sangat sedih dan kasihan dengan masa lalu Ibu Dian yang selama 7 tahun hanya dipaksa untuk berkorban atas nama keluarga. Namun, di hadapan permintaan cerai suaminya yang tak tahu malu, alih-alih hancur, dia justru menjadikan buku kas yang dicatatnya dengan sangat teliti hingga ke detail terkecil sebagai senjata untuk membalikkan keadaan dengan sempurna. Pemandangannya benar-benar seperti drama yang menyegarkan dan mendebarkan. Saya secara otomatis memberikan tepuk tangan meriah untuk keberanian Ibu Dian yang memutuskan rantai keluarga mertua yang membelenggunya dengan akal sehat yang dingin dan keanggunan, lalu bangkit kembali dengan gagah. Terkadang, alih-alih hanya bersabar dan menahan diri, bangkit dengan tegas untuk melindungi diri sendiri adalah jawaban yang sebenarnya. Saya sangat berharap kemandirian sempurna Ibu Dian dapat menjadi penghiburan yang menyegarkan dan harapan yang kuat bagi banyak orang yang sedang mengalami masa-masa sulit di suatu tempat. Mari kita bersama-sama mendukung kehidupan kedua Ibu Dian yang sekarang hanya akan berjalan di jalan yang berbunga-bunga. Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk Ibu Dian. Itu akan menjadi penghiburan yang besar baginya. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir hari ini.